Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,54% ke angka 6.832. Selain video ini, kami juga mengupload suatu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang secara teknikal saat ini memang masih bergerak downtrend dan ternyata komisarisnya mulai kembali masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen senilai 500 per lembar saham. Dan 2 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham gudang garam yang bisa kita lihat 2 hari terakhir ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat secara tren untuk tren di jangka menengah memang gudang garam trennya masih bergerak downtrend. Beberapa kali sempat naik mengetes garis EMA 50, gudang garam masih gagal break. Saat ini sudah turun di bawah support di 9.500 dan jika kita lihat kembali turun mengetes support di 8.650, gudang garam masih bisa bertahan. Sebelumnya pada awal April juga gudang garam sempat mengetes support ini bisa bertahan dan rebound. Tapi kenaikan hari ini secara candle tidak begitu oke. Sempat kembali mendekati support 8.650 tapi penutupan masih bisa bertahan di sekitar harga 9.000. Saat ini memang ada satu sentimen positif karena gudang garam akan bagikan dividen senilai 500 per lembar saham. Tapi cara tren saat ini menurut saya masih belum oke. Apalagi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk gudang garam apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 8.650 sampai 8.700 untuk spekulatif buy-nya. Dan jadikan 9.500 sampai harga 10.000 untuk target swing apabila gudang garam terpantau berhasil rebound masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata 1 minggu ke depan gudang garam malah turun dan menembus support di 8.650. Karena apabila tembus gudang garam akan lanjut membentuk low akan lanjut downtrend dan kedepannya support ini akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat. Oke, selanjutnya kita coba lihat HMSP. HMSP jika kita lihat secara teknikal saat ini juga sudah kurang oke. Sebelumnya sempat bergerak trend, sempat beberapa kali mencoba break harga 660, HMSP gagal break. Terkena dividend trap, langsung berada di bawah garis EMA 150. Sempat beberapa kali bertanding garis EMA 50 di harga 615, tapi bisa kita lihat saat ini HMSP sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 150 di harga 625 ini sudah berubah menjadi resisten, support EMA 50 juga ini sudah terkonfirmasi break. Sehingga ini juga sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan support terdekat saat ini ada di 600 yang memang belum terkonfirmasi break walaupun hari ini turun 1% lebih. Tapi tetap usaha harus hati-hati apabila terkonfirmasi 1 minggu ke depan sampai turun bawah 600 maka cara pergerakan akan mulai downtrend. Dan target penurunan jika kita lihat support berikutnya ada di sekitar 575 dan saya lihat ada potensi untuk menuju 550. Dan bisa kita perhatikan broker summary untuk HMSP. Bisa kita lihat ini juga masih ada distribusi, asing juga terpantau masih terus keluar dari saham HMSP. Jadi HMSP juga menurut saya saat ini masih belum menarik coba di entry apabila memang terpantau gagal bertahan di 600. Apabila masih bisa bertahan di 600, teman-teman mau coba entry, sebaiknya pertimbangkan jadikan garis EMA 150 di sekitar 625 sampai 630 untuk target swingnya. Karena bisa saja hanya teknik rebound, tapi jika terpantau mencoba naik kembali di atas kurang garis EMA masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Selanjutnya BRPT juga bisa kita lihat. Ini saya update karena BRPT saat ini sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas 1.500. Dan kenaikan hari ini 4% lebih membuat BRPT kembali mencoba untuk break resisten di 1.600. Jadi untuk BRPT secara tren masih oke. Apabila teman-teman masih punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan pada kenaikan 4% lebih ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk dan beberapa hari terakhir akumulasi asing lumayan besar. Di broker summary juga terpantau kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi untuk besok kembali naik mengetes 1.600 dan masih besar potensi untuk malah break 1.600 dan melanjutkan uptrend. Ini menarik apabila berhasil break maka target berikutnya di sekitar 1.700 sampai target lebih jauh di 1.800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil buy on breakout di sekitar 1.500 misalnya masih bisa di hold atau jadikan 1.600 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau di entry, bisa wait and see.
Apabila berhasil break 1600, teman-teman mau buy on breakout sebenarnya masih bisa, tapi teman-teman harus lebih disiplin karena saat ini BRPT sudah naik sangat tinggi. Selanjutnya saya coba analisis saham MIND yang hari ini terpantau naik 3% lebih ke 620. Secara teknikal jika kita lihat MIND memang saat ini masih bergerak downtrend. Tapi menarik 2 hari terakhir MIND mencoba untuk bangkit dari supportnya, berhasil bertanda rebound dari 600, saat ini mencoba untuk melewati resisten terdekat di 625. Jadi untuk MIND apabila terkonfirmasi 1 minggu ke depan berhasil naik di atas resisten ini, Musa menarik coba dipantau karena ada potensi mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 670 sampai 680. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing memang terpantau masih terus keluar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sehingga untuk MIND apabila teman-teman sudah punya atau entry di sekitar 600 atau di bawahnya, Musa bisa jadikan 600 untuk trend stop. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, Musa masih menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk entry lebih oke adalah Musa adalah buy on breakout. Jadi tunggu MIND membentuk high low, apabila berhasil baru kita buy on breakout. Dan target terdekat di 680 untuk target swingnya. Atau hold saya terus selama MIND tidak turun bawah 600. Karena selama masih kuat di atas 600 minimal MIND masih akan bergerak sideways. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.